Oke, kita tanyakan Mbak Dini ya. Mbak Dini gimana kalau dari pemerintah sendiri bisa nggak sih dengan poin restitusi itu dimasukkan dan apa yang akan didorong khususnya untuk Kementerian Haji? Seharusnya bisa, dan pasti kita pasti akan mendorong Kementerian Haji untuk patuh pada undang-undang yang berlaku, bahwa entah itu kompensasinya dalam bentuk pengembalian atau juga memberangkatkan dengan fasilitas layanan yang lain. Betul. Nah, jadi tanggung jawab ini tidak hanya travel, tapi juga negara juga harus ikut bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Jadi apa ya? Ini tadi poin restitusi itu juga memang harus dimasukkan. Kita juga akan mengawal benar meminta aparat APH dan pihak yang berwenang untuk bisa menelusuri aset perusahaan, karena itu yang nantinya akan jadikan mengembalikan hak-hak para jamaah. Seperti itu. Kalaupun memang demikian adanya, tanggung jawab harus dilaksanakan juga dari pihak pemerintah. Iya, betul. Tentunya ini menjadi tamparan keras ya Mbak ya untuk Kemenhaj saat ini di bidang pengawasan. Betul. Kemudian juga dan tanggung jawab dan lain-lain seperti itu ya. Baik, Mbak Ani, jadi kita tadi sudah sampai pengembalian dana gitu ya. Ini kan korbannya banyak sekali. Betul. Ya. Harapan yang akan terus dilakukan dalam waktu dekat ini apa saja? Dengan semuanya pasti ingin dananya dikembalikan dong. Tapi kalau dari pihak plotter Anda sendiri itu bagaimana? Bersaing dengan yang lain misalnya? Teman-teman saya tanggal 3 Juni ini secara maraton sejak pagi hari sudah berusaha untuk audiensi ke PPATK. Melanjutkan pengaduan ke Kemenhaj sesuai info Biro Perjalanan bahwa menyediakan posko untuk kami para korban dan melanjutkan untuk mendaftarkan diri melapor ke Polda. Itu salah satu usaha yang dilakukan. Kenapa dalam hal ini kita juga melakukan audiensi ke pihak PPATK? Karena kita berharap apa yang selama ini kita tidak ada jawabannya bisa diungkap oleh para penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, untuk mengusut sebenarnya aliran dana itu kemana. Tidak hanya atas nama atau kepemilikan Hanania Group, dalam hal ini badan usaha, tapi tentu para owner, shareholder, manajemen, pihak terkait yang menerima manfaat, begitu Kak. Termasuk juga para influencer itu ya? Kalau untuk influencer mungkin ya kita terlalu silahkan, banyak porsinya. Betul. Kita berikan waktulah kepada para penyidik untuk memberikan keterangan. Mbak Dini, Anda juga sempat meminta untuk audit ya, audit dana, pengelolaan dana dan izin operasional travel umroh. Audit seperti apa nih yang Anda maksud? Audit yang diharapkan tidak hanya untuk Hanania, tapi juga penyelenggara travel yang lain, penyelenggara umroh yang lain. Audit ini bukan dari sisi administrasinya saja, perizinan dan lain sebagainya, kan memang harus diperbarui dan lain sebagainya. Tapi auditnya itu berkala, kontinu. Jangan hanya pendaftaran pembuatan izin saja yang dilihat, tapi juga selama bisnis itu berjalan, selama running operasional dan lain sebagainya. Tata kelola keuangannya pun mungkin juga perlu, dengan ada yang kasus ini juga harus akhirnya negara juga harus ikut tahu bagaimana keuangan sebuah perusahaan yang apalagi sudah menghimpun banyak dana. Ini jadi sebagai bukti bahwa negara ini juga melindungi konsumen. Kan di sini kan jamaah adalah konsumen, seperti itu. Paling enggak pasokan dananya ini cukup untuk memberangkatkan berapa sekian, dan selain itu juga punya dana darurat dari mereka itu sendiri ya. Betul. Jangan sampai habis dan akhirnya gali lubang tutup lubang untuk keperluan yang lain. Mbak Ani, ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ya terkait ribuan jemaah yang belum bisa berangkat ini. Itu seperti apa nanti kelanjutannya mereka? Kita berharap untuk sekarang karena sudah terlanjur masuk ke ranah pidana, tentu kita juga secara berkala memberikan saling mengingatkan lah kepada para korban untuk mari kita mendaftarkan diri atau melaporkan diri ke posko yang sudah disediakan Polda. Tapi lagi-lagi saya juga berharap dari Polda mempermudah kami untuk bisa korban ini semuanya bisa terdata, begitu Kak. Karena nominalnya masih sangat jauh dari apa yang bahkan sudah bisa kita verifikasi begitu.
Ya, untuk mungkin satu orang yang melapor tapi membawa berapa orang begitu ya, membawa ratusan orang itu juga bisa ya, dengan data-data tersebut ya. Betul, mungkin bisa dengan sistem seperti itu ya, atau seharusnya kan kalau mungkin Polda membutuhkan tetap 2 alat bukti, invoice dan bukti bayar sudah cukup seharusnya. Tidak perlu harus apalagi sampai, karena kan kita seluruh Indonesia ya Kak, nggak cuman kita yang di Jakarta, karena kan banyak juga jamaah yang mendaftar via mitra tadi yang disebut Teras Hanania gitu. Bahkan sampai teman satu grup saya ada yang di Papua ya, dia mau nggak mau. Iya, harus seperti apa gitu ya. Dia mengeluarkan tiket. Kalau teman-teman yang di luar pulau, begitu kerugiannya tentu bukan nominal paket yang dibayarkan saja ya. Kalau kita bicara korban materi, sudah rugi harus mengeluarkan materi yang lebih apalagi lagi seperti grup saya yang di cancel H-3 waktu itu, atau teman-teman yang dari Surabaya yang di cancel, bahkan ada yang sudah di bandara loh Kak. Gitu, itu tentu hotel dan tiket domestik mereka kan juga mengalami kerugian begitu. Betul. Kerugian bukan hanya dari materi saja, tetapi kerugiannya tidak hanya materi tapi juga psikis dan spiritual yang dicederai sekali lagi. Karena ini dan kan jangan sampai korban yang sudah menjadi korban harus mengeluarkan lagi biaya untuk melapor. Betul. Harapannya seperti itu. Jadi langkah konkret yang dari pemerintah yang terus didorong oleh Komisi 8 DPR, Mbak Dini? Ya, mempermudah para korban ini untuk membuat laporan. Mungkin dari ini tidak perlulah kita mengirimkan bukti, koper dan lain sebagainya, cukup invoice dan apa yang sekarang kan sudah digital, sudah bisa dilaporkan via digital. Invoice itu dan data diri para korban itu juga sudah menjadi bukti, dan otomatis ada sistem juga di Hanania yang menyebutkan bahwa ini adalah jamaah-jamaah yang gagal berangkat. Dari situ kan bisa dicocokkan, bisa disinkronkan. Harapannya ya tidak perlu lagi lah korban ini mengeluarkan biaya untuk sekedar melapor itu. Jadi sejauh ini kalau ada travel quote unquote tanda kutip begitu ya, nakal atau mismanagement di dalamnya, sanksi yang dilakukan selama ini sudah cukup tegas atau belum, Mbak Dini? Sebenarnya sudah cukup tegas dengan menutup dan kemudian mempidanakan seperti kasus First Travel dan ada mungkin beberapa travel lainnya. Ini sudah cukup tegas, tapi sekali lagi kita tidak bisa membiarkan kasus ini berulang. Dari sini aja udah terbukti bahwa kasus ini berulang, berarti ada celah yang harus kita ketahui bagaimana agar tidak ada lagi jamaah-jamaah yang menjadi korban berikutnya. Ya, harapannya para calon jamaah ini tidak hanya melihat harga yang murah tapi juga rekam jejak, dan Kemenhad juga harus mempublish travel mana mungkin yang kredibel dan lain sebagainya. Itu mempunyai ada kanal yang bisa dan para calon jamaah juga bisa mengecek keberadaan travel ini kredibel atau tidak dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi pelajaran kita bersama begitu ya, baik itu dari calon jemaah maupun dari pihak-pihak terkait. Gestur masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dunia berubah, ekonomi bergerak,